Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sutrisno di Jakarta yang bertanya, "Dok, saya sudah operasi fistel, ya." Pak Sutrisno ini menderita fistel, perianal fistel atau fistula ani, yang kemudian dilakukan operasi filak, ya. Jadi operasi dengan laser, ya, dengan filak namanya, ya. Tetapi masih belum sembuh, ya. Ini bagaimana penjelasannya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Sutrisno di Jakarta, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link di Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran, ya. Kembali kepada Bapak Sutrisno, ya, yang menderita fistel, ya. Perianal fistel atau fistula ani atau fistel anus itu adalah suatu saluran yang menghubungkan antara anus dalam dan kulit luar yang dimulai dari infeksi dari kelenjar di anus, ya, namanya kriptitis, yang kemudian dia mencari jalan keluar, menembus otot klep dalam keluar, atau menembus otot klep dalam dan otot klep luar, kemudian baru keluar ke kulit anus, atau melewati dari kulit otot klep dalam, otot klep luar, ya. Intinya adalah bahwa yang namanya fistel itu karakteristiknya macam-macam atau jenisnya macam-macam, tapi yang paling banyak adalah intersphincteric fistel atau fistel yang menembus otot klep dalam dan otot klep luar yang kemudian dia jebol, yang kita sebut intersphincteric fistel. Ada juga transsphincteric fistel, ada yang juga disebut submukosal atau superficial fistel, ada yang extra sphincteric fistel, ada yang juga disebut supralevator fistel. Intinya bahwa karakteristik fistel ini harus kita kenali, ya. Ada lagi yang namanya hukum Goods-All, ya, Goods-All rule, ya. Sebagai seorang dokter bedah harus mengetahui permasalahan ini. Intinya bahwa yang pertama, fistel itu mempunyai karakteristik masing-masing. Oleh sebab itu mengenali jenis fistel itu paling penting. Dan kemudian pendekatan terapinya atau modalitas terapinya itu tidak boleh satu jenis, ya. Karena jenis fistel itu macam-macam, karakteristiknya macam-macam. Kalau didekati dengan satu jenis penanganan, misalnya fistulotomi saja, fistulektomi saja, filak saja, lift saja, atau distal ligation proximal laser saja, tidak akan bisa. Oleh sebab itu penting melakukan MRI, ya, magnetic resonance imaging, untuk mengetahui jenis fistel. Jenis fistelnya simple atau kompleks, jalurnya bagaimana, menembus otot klep dalam, otot klep luar, atau di luar otot klep dalam dan otot klep luar. Kemudian dalam perjalanannya membentuk kantongan bisul nggak, abses nggak. Biasanya itu di daerah deep intersphincteric space, ya, DIS, ya. Kalau tidak mengenal ini, ya, dengan pendekatan apapun memilih salah satu, ya tidak akan sembuh, ya. Ini memang fistel itu punya karakteristik yang menantang, ya, bagi dokter bedah, ya, karena sulit sembuh. Sulit sembuhnya karena satu, kita harus mengetahui karakteristik fistelnya dulu, kemudian mencari pendekatannya yang terbaik, ya, baru akan diharapkan hasilnya yang lebih baik. Jelas, ya. Prinsipnya dalam penanganan fistel itu yang pertama menangani sumbernya. Sumber fistelnya harus terselesaikan. Kemudian jalur fistelnya juga harus terselesaikan. Ingat, di dalam jalur fistel ini akan terjadi bermacam-macam. Ada yang namanya horseus, abses, atau kantongan nanah yang seperti tapal kuda, begitu. Intinya bahwa harus menyelesaikan masalah di yang namanya deep intersphincteric space, DIS. Kalau kita tidak menyelesaikan juga masalah di dalam deep intersphincteric space, biasanya akan kambuh,
ya. Kemudian yang ketiga adalah menghindari komplikasi, kerusakan dari otot klep luar ya. Kalau lebih dari sepertiga atau 30% dari otot klep luar itu rusak, maka akan terjadi inkontinensia atau tidak bisa menahan BAB mulai dari ringan, sedang, dan berat ya. Jelas ya, 3 hal ini harus diperhatikan oleh dokter bedah. Yang pertama, untuk mengetahui 3 hal ini ya harus tahu karakteristik fistelnya dengan MRI, atau kalau tidak ya harus mengenal betul yang namanya karakteristik melalui Goods All Rule ya. Walaupun yang paling akurat adalah MRI. Kira-kira itu Pak Sutrisno di Jakarta, dan semoga ini bisa menjawab ya. Jadi tidak bisa mendekati, sekarang ada alat yang namanya filak, semua di filak, enggak juga sembuh, tergantung karakteristik fistelnya. Kalau fistelnya simple ya dan diameter fistelnya itu kecil ya akan sembuh. Karena kita ingat bahwa yang namanya fiber atau penghantar lasernya itu pun juga ada yang namanya collateral damage-nya berapa mili. Kalau hanya 4 mili, kalau kantongannya lebih dari 4 mili ya dinding fistelnya tidak akan terbakar oleh karena laser, nggak sembuh juga. Memang ini satu teknologi baru untuk menghindari komplikasi, tetapi tidak bisa juga menyelesaikan fistel jenis kompleks yang ada horseshoe abscess atau abscess kapal kuda yang besar ya, tidak akan bisa membakar, hasilnya tetap akan kambuh. Jadi filak bukan satu-satunya teknologi yang baru yang bisa untuk menyelesaikan fistel, tergantung fistelnya. Maka bagi saya pendekatannya adalah multimodalitis. Multimodalitis itu apa? Bisa kombinasi berbagai macam modalitas atau cara penanganan fistel, tergantung fistelnya. Itu pun juga menantang ya bagi dokter bedah ya. Oleh sebab itu saya tertantang untuk menyelesaikan fistel-fistel ini pada pasien-pasien saya dengan berbagai macam karakteristiknya. Bagi teman-teman yang bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan beberapa penyelesaian masalah di anus tanpa operasi, boleh akses link di bawah ya, di deskripsi.